Halo sahabat-sahabat fisika asik, semua anak SMA kelas 12 ya terutama. Kali ini ketemu lagi sama Pak Ane, kita akan membahas tentang listrik statis ya. Pada listrik statis itu ada banyak permasalahan ya, ada 4 ya. Cuman kita bahas yang pertama sini adalah gaya kolom ya. Gaya kolom atau gaya listrik. Kenapa disebut dia dengan gaya kolom? Karena memang yang membahas pertama kali memperkenalkan listrik itu di permukaan bumi itu namanya Charles Augustin Coulomb. Sehingga namanya diabadikan untuk satuan muatan itu kolom. Karena biang kerok listrik itu ada karena ulah si muatan listrik. Nah, kira gitu ya. Jadi ini yang kita sebut dia dengan gaya kolom. Nah, sekarang apa tuh gaya kolom? Setelah dibahas oleh si Coulomb, itu persamaannya adalah F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. F itu gaya listrik atau gaya kolom. K itu konstanta kelistrikan, dihafalkan ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q itu muatan, satuannya kolom. Ini nama si kolom ya. Jadi banyak satuan-satuan dalam fisika itu diambilkan dari ahlinya ya. Kemudian arus listrik, nah ampere itu memang si ampere. Kemudian tegang listrik, volt, ya memang si volt, Alexandrov ya. Hambatan ohm, memang si ohm dia. Nah, kemudian daya watt itu memang James Watt. Jadi salah satunya adalah si kolom. Jadi muatan itu satunya kolom, ingat ya. R itu jarak. Dengan persamaan S sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kalau begitu ini harus dihafalkan. Nah, ini skill ya. Ini skill. Harus dihafalkan. Harus tahu. Oke. Nah, sekarang ada soal. Soalnya diambilkan dari buku ini ya. Ini buku yang Pak Andi karang sendiri, 101 penuntun paham fisika. Jadi, ini pengarangnya Bapak sendiri, Dr. Andi Mukhadi. Ini bisa buku ini dimiliki. Kontak saja nomor ini 0812 6780 5973. Oke. Nah, ini buku-bukunya banyak sekali soal di sini yang harus kita bahas dan paham tentang fisika. Oke, kita lihat soal yang pertama. Dua muatan masing-masing Q1, Q2. Q1-nya 3 mikrokolom, Q2-nya min 9. Kemudian terletak pada jarak 3 meter seperti pada gambar. Jadi ada muatan listrik Q1 3 mikrokolom, Q2 min 9 mikrokolom. Nah, kata si Coulomb, kalau muatan itu sejenis, dia tolak menolak. Kalau tidak sejenis, dia tarik menarik. Nah, itu ada pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana muatan itu sejenis, tidak sejenis itu ada. Sekarang kita lihat. Ini ada positif dan negatif. Berarti dia tidak sejenis. Berarti dia akan tarik menarik. Nah, jadi ini tertarik ke sini. Karena ini Q1 terhadap Q2, kita beri nama ini F12. F12 itu gaya kolom yang dialami muatan 1 akibat pengaruh muatan 2. Di Q2 juga begitu. Ini namanya F21. Karena dia tarik menarik arahnya ke sini. Tarik menarik ya. Ya. Jadi memang kalau tidak sejenis tarik menarik. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kalau sejenis tarik menarik itu salah itu. Itu melanggar hukum fisika namanya ya. Jadi ini positif, negatif, tarik menarik. Kalau gitu, tentukan gaya kolomnya. Tentukan berapa F12 atau F21. F12 itu sama dengan F21. Jadi salah satu jadi bisa. Ini jaraknya 3 cm. Nah, ini jarak 3 cm. Berapa gaya kolom yang dialaminya? Jadi kita tahu rumusnya. Jawab ya. Jawab. F sama dengan K Q1, Q2 per R kuadrat. Ini rumusnya harus dihafalkan. Berarti K 9 kali 10 pangkat 9. Q1 3 mikrokolom. Mikro itu pengalinya 6. Jadi hilangkan mikronya. Karena kita selalu bekerja dalam SI atau MKS. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 6 kolom. Dikali dengan 9. 9 10 pangkat 6 kolom. Tanda negatifnya tidak usah dimasukkan. Tanda itu cukup menyatakan apakah dia tarik menarik atau tolak menolak, gitu saja. Kebetulan dia tarik menarik. Kenapa? Karena dia tidak sejenis. Tanda nggak usah.
Berarti di sini cukup 9 saja. Berarti dibagi dengan 3 cm jadikan meter. 3 kali 10 pangkat min 2. Karena R-nya kuadrat, ini dikuadratkan. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. 3 kali 9. Min 6 dikalikan pangkat ditambah. 10 pangkat min 12 per 3 10 pangkat min 2 dikuadratkan 9 10 pangkat min 4. Nah, maka 9 hilang. 9 kali 3 27. Min 4 naik ke atas. Jadi plus 4. Plus 4 plus 9 plus 13. Plus 13 kurang 12. Berarti 10 pangkat 1. Ya. 10 pangkat 1 ya. Nah, ini dia. Ini min 6 min 12. Nah, ini 4 ini ke atas ya. Atau nanti ini 270 Newton. Nah, inilah gaya tarik menariknya. Jadi akan tertarik dia sebesar 270 Newton. Nah, ini tarik menarik ya. Pahami soal ini nanti. Kalau sudah paham ini, kita tingkatkan soalnya. Bagaimana kalau muatannya 3? Nah, ini. Bagaimana kalau muatannya 3? Jadi ada 3 muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. ABC maka terbentuk segitiga. AB sama dengan BC sama dengan 20. Ini AB sama dengan BC sama-sama 20. QA sama dengan QB sama dengan QC 2 mikrokolom. Jadi ini QA 2 mikrokolom, QB 2 mikrokolom, QC 2 mikrokolom. Semua muatan positif. Pertanyaannya, tentukan gaya listrik atau gaya kolom yang dialami di B. Jadi B aja lihat. A nggak usah dilihat. B saja. Kalau nanti A ditanya ya lihat di A. Nanti ini tolak menolak. Ini tolak menolak. Ini juga tolak menolak. Ini tolak menolak. Kalau di B, coba lihat. Bagaimana kita menggambarkan vektornya. Anggap ini nggak ada dulu. B dengan A tolak menolak. Berarti arahnya ke bawah. Nah, dia tertolak. Ini namanya FBA. Artinya gaya kolom yang dialami di B akibat muatan A. Kenapa ke bawah? Karena dia menolak. Karena sejenis dia tolak menolak. Kemudian ada lagi B dengan C. Iya. Jadi B ini mengalami pengaruh A dan pengaruh C. Ya, karena 2 saja dia sudah berpengaruh. Kalau D3 berarti ini ke sini, ini ke sini. Berarti karena dia positif-positif dia ke kiri. Ini namanya FBC. Nah, dia tolak menolak. Jadi ada 2 buah gaya atau 2 buah vektor yang berada pada satu titik. Berarti kita mengenal istilah resultan. Berarti bagaimana kita menggambar resultannya? Ambil cerminan FBC di ujung FBA. Ini dia. Ambil cerminan FBA di ujung FBC. Namanya cerminan, besar dan arah jangan dirubah. Berarti ini titik terminal, ini titik pangkal, lalu hubungkan. Nah, lalu hubungkan. Inilah resultannya. Nah, lihat lagi pelajaran vektor di kelas 11 dulu. Ini resultannya. Kalau gitu kita cari FBA, cari FBC. Kalau kita lihat FBA sama dengan FBC, kenapa? Karena jaraknya sama, muatannya berinteraksinya sama. Jadi cukup dicari saja satu, berarti nilainya sama. Jadi boleh FBA, boleh FBC. Terulah FBA, jadi FBA sama dengan FBC ya. Berarti K, QA, QB, R kuadrat. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. QA 2 kali 10 pangkat 6. QB 2 kali 10 pangkat 6. Jaraknya 20 cm. Jadikan meter. Berarti 2 10 pangkat min 1. Karena kita bekerja dalam MKS. Dikuadratkan. Karena rumus R-nya kuadrat. Kalau gitu ini 9 kali 10 pangkat 9. 2 kali 2 4. Plus min 6 plus min 6 plus min 12. Karena kalau kita mengali bilang berpangkat, pangkat ditambah. Per 4 10 pangkat min 1 pangkat 2 10 pangkat min 2. Karena kalau pangkat dipangkatkan pangkat dikali. 2 dikali 2 4 min 1 dikali 2 min 2. Ini coret. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat
Min 2 nih kata jadi plus. Pembilang jadi penyebut pangkat berubah. Min 2, plus 2 plus 9, 11. Ya. 11. 11 ini min 6, min 6, min 12. 11 min 12. Berarti min 1. Atau 0,9 Newton. Nah, itu dia. Karena FBA sama dengan FBC, berarti resultannya adalah akar dari ya FBC kuadrat. Ingat lagi rumus resultan ya. FBA kuadrat. Kalau rumus resultan ini tambah 2 FBA FBC cos theta. Theta-nya itu sudut yang dibentuk oleh 2 vektor. Karena di sini ada tegak lurus, berarti ini sudutnya. Ini vektor A, ini vektor B, maka sudutnya ini dipakai. Karena theta itu sudut untuk oleh 2 vektor. Akibatnya cos 90 nih. Cos 90 itu 0. Jadi tambah 0 di sini. Nah, gitu ya. Atau dibikin di sini 2 FBA FBC cos 90. Ah, ini 0 nih. Akibatnya nilai ini 0 semua. Kalau gitu tinggal lagi 0,9 dikuadratkan ditambah 0,9 dikuadratkan. Nah, ingat matematik, kalau ada 5 kuadrat tambah 5 kuadrat hasilnya nanti 5 akar 2. Nah, dengan cara yang sama nih gitu. Berarti ini hasilnya nanti 0,9 akar 2 Newton. Nah, inilah resultan yang ini. Jadi diulang lagi ya, ada 2 bagai yang bekerja. Jadi cari resultannya. Nah, gitu cara menyelesaikannya. Nah, yang berikut. Soal 3 ya. Jawab. Soalnya begini, ada 3 muatan disusun seperti pada gambar. Ini 10, B10, C20. Jadi ada 3 muatan. Itulah gaya kolom yang dialami muatan B. Nah, kalau tadi bentuk segitiga, kalau ini berbentuk lurus semuanya. Perhatikan B. Nah, lihat cara menggambar vektornya. B dengan A gimana nih? Tolak, menolak. Kenapa? Karena dia sejenis. Nah, FBA ke sini. Ini FBA tertolak oleh A. Nah, sekarang anggap A nggak ada. B dengan C tertolak lagi. Berarti ini namanya FBC. Kenapa tertolak? Karena dia sejenis. Sama-sama positif. Kalau begitu, cari FBA, cari FBC lalu dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena nanti cosnya itu cos 180. Jadi kalau dia berlawan arah dikurangkan saja. Sama dengan orang tarik tambang. Kalau nanti dia berlawan arah, nanti resultannya itu dikurangkan. Yang besar kurang yang kecil. Kalau kita lihat mana besar A dengan B, FBA dengan FB, nah, jaraknya sama nih. Ini jaraknya, nah, soalnya jaraknya adalah 0,1 nih. Ini jaraknya 0,1 meter, ini 0,1 meter. Kalau gitu berapa FBA? Berarti FBA sama dengan K QB QA RBA kuadrat. Berarti 9, 10 pangkat 9 QB 10, 10 pangkat 6 karena mikro. Kemudian QA 10, 10 pangkat 6. Jaraknya 0,1 berarti 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 9, 10 pangkat 9, 10 kali 10, 100. Atau 10 pangkat 2, 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 2. Berarti ini 9. Ini min 2 naik ke atas 11. Dengan 9 dia 11. 11 dengan 2, 13. 13 min 12 berarti 10 atau 10 pangkat 1 berarti ini 90 Newton. Nah, ini deh 90 Newton. Kemudian yang FBC. FBC. Nah, FBC berarti K QB QC per RBC kuadrat. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya 10, 10 pangkat 6. Dikali dengan QC 20. 20, 10 pangkat 6 per
0,1 berarti 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ini kalau kita cari hasilnya nanti nih 180 Newton. Karena ada bedanya 2 di sini. Kalau gitu berapa resultannya? Maka resultannya nanti adalah yang besar kurang yang kecil FBC dikurang FBA. Berarti ini 180 dikurang 90. Berarti 90 Newton. Nah, pertanyaannya, lalu arahnya kemana? Karena FBC lebih besar daripada FBA, berarti arahnya ke kiri. Berarti arah ke kiri. Arah ke kiri. Nah. Lalu jelaskan kenapa arahnya ke kiri? Karena FBC itu lebih kuat dibandingkan FBA. Karena FBC-nya 180, FBA-nya hanya 90. Jadi lebih kuat dia tertarik ke A. Nah, jadi karena lebih kuat ada selisih sebesar 90 Newton. Jadi arahnya ke kiri. Karena ke kirinya lebih besar. Kemudian yang B. Ya, yang B. Di mana letak muatan B agar resultan gaya kolomnya sama dengan 0. Jadi kalau ini di tengah-tengah tadi, jadi dia tidak 0, ada selisihnya 90. Sekarang di mana B ini diletakkan supaya resultannya 0? Jadi syarat resultannya 0 itu pelajari vektor lagi ya. Syaratnya itu harus ada dua buah gaya sama besar tapi berlawan arah. Sama dengan orang tarik tambang, kalau ke kiri sama dengan ke kanan, resultannya 0. Ke kanan 180, ke kiri 180, hasilnya 0. Jadi syarat resultan itu 0, gayanya sama besar tapi berlawan arah. Nah, sekarang kita buat gini. Ini namanya FBA, sama dengan tadi ya. Ya, bukan FBC. FBC karena dia menolak yang ini. Kemudian B dengan A ke kanan. Karena dia menolak yang A. Ini namanya FBA. Secara logika, ini pasti resultannya 0 itu pasti dia terletak di dekat muatan yang kecil. Kenapa? Kalau muatannya kecil, tentu jaraknya juga harus kecil. Sama dengan matematik. Kalau 9 per 9, 1. Supaya dia 1 kemana? 2 per 2, 1. Jadi, letakkan dia pada muatan yang kecil dan jaraknya kecil gitu. Nah, di logika gitu ya. Jadi kalau nanti ada ujian, ulangan, di mana ini pasti soalnya dikasih gurunya nih. Karena ini termasuk materi esensial. Di mana letak muatan itu supaya dia 0? Pilihlah nanti dia dekat muatan yang kecil. Kalau ini 10, ini 20, berarti antara 20 dengan 10, A lebih kecil. Berarti dia lebih dekat ke kecil. Tadi jarak muatan ini 0,1, 0,1, berarti ini 0,2. Nih dia 0,2. Kita anggap ini X. Ini adalah X. Kalau gitu ini adalah 0,2 dikurang X. Itu gitu matematiknya. Jadi X 0,2 dikurang X. Syarat dia 0, resultannya 0 itu apabila FBC sama dengan FBA. Jadi K, QB, QC, ingat rumus gaya kolom ya, ini harus dihafalkan. Per, kalau QB, QC, ini dia, berarti kan begini nih. Berarti jaraknya nih, 0,2 dikurang X dikuadratkan. Kemudian K, QB, QA, berarti kalau BA kan ini, karena sama dengan ini, berarti jaraklah X, berarti X kuadrat. K hilang, QB hilang. Kayak itu matematik. Maka QC 20. 20 per 0,2 kurang X dikuadratkan. Sama dengan QA 10 per X kuadrat. Ini mikrokolom nggak usah dirubah jadi kolom. Karena nanti habis dia. Ini coret. Maka pindah ruas. 0,2 kurang X per X dikuadratkan. Kan gitu matematik ya. Nah ini. Ini pindah ke sini kan kali silang. Nah ini silang. Sama dengan 2. Hilang kuadratnya jadi akar. Berarti 0,2 kurang X per X sama dengan akar 2. Akar 2 itu kan 1,4114 ya. Jadi bikinnya 1,41. Satu nggak usah. Kita bulatkan saja 1,4. Jadi kalau gitu nih 1,4X kali silang ya. Sama dengan 0,2 kurang X. Nah, gitu ya.
Berarti pindah ke sini. 2,4x sama dengan 0,2. Maka x sama dengan 0,2 per 2,4. Ya, 2,4. Maka hasilnya adalah 0,08 meter. Nah, ini dia. Jadi kalau gitu x-nya 0,08 meter. Jadi artinya gaya di sini 0 nanti, jadi posisi muatan B ini diam nih, karena ke sini sama, ke sini dia diam ya. Apabila jarak itu 0,08. Itu dari QA. Kalau dari QB berapa? 0,2 dikurang 0,08. Hasilnya 0,12 meter. Jadi dia 0,08 meter dari A, 0,12 dari C. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Jadi ini soal yang sangat valid ya. Jadi bisa dengan memahami ketiga soal ini soal dasar yang segitiga tadi itu lebih rumit lagi. Ini sedikit juga konsepnya harus bagus ya. Dipelajari lagi kembali. Jadi khusus kelas 12 dipelajari konsep gaya listrik ini, dipastikan kamu bisa mengerti. Oke. Selamat mempelajari video ini, diulang-ulang, di-subscribe ya, supaya lebih mengerti. Oke, fisika itu asik.